Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai uji validitas instrumen. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Nah, kemudian validitas suatu instrumen penilaian mempunyai beberapa makna penting, di antaranya seperti yang pertama adalah validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes atau instrumen penilaian untuk grup individual. Yang kedua, validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi. Dan yang terakhir, prinsip suatu tes valid tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan tertentu saja. Hasil uji validitas skala menggunakan formula Eigen yaitu dengan rumus V sama dengan sigma X per N kali C kurang 1 dengan keterangan dari S sama dengan R kurang L0. L0 sama dengan angka penilaian validitas yang terendah atau dalam hal ini adalah 1. Kemudian C-nya adalah angka penilaian validitas yang tertinggi. R-nya adalah angka yang diberikan oleh penilai. N adalah jumlah expert. Perhitungan uji validitas menggunakan formula Eigen ini dengan perolehan hasil skor minimal 0,8 dibulatkan menjadi 1 dan maksimal 1, jadi item tersebut semuanya dinyatakan valid. Selanjutnya kita masuk pada jenis validitas. Nah, validitas tidak hanya ditujukan untuk mengukur ketepatan tes, tetapi juga digunakan untuk mengukur instrumen penelitian. Nah, dalam instrumen penelitian, validitas harus mampu mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang diungkapkan secara tepat dan benar, seperti situasi dan kondisi yang sebenarnya. Maka pada pemaparan materi kali ini kita akan membahas mengenai beberapa jenis dari validitas. Nah, jenis validitas yang pertama yaitu ada validitas isi. Validitas isi merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas isi dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu face validity atau validitas muka, yang artinya validitas muka terpenuhi jika seseorang yang ahli menilai tes dan menyimpulkan bahwa tes tersebut mengukur ciri yang relevan. Dan yang kedua adalah logical validity atau validitas logis, yang merupakan tipe yang lebih canggih dan modern dari validitas muka. Nah, validitas logis ini melibatkan definisi dari tingkah laku untuk diukur menggunakan sebuah tes atau desain item yang logis. Kemudian kita masuk pada jenis validitas yang kedua, yaitu ada validitas kriteria, di mana validitas kriteria ini dikenal dengan nama lain yaitu validitas empiris. Nah, validitas kriteria ini digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Kriteria adalah beberapa perilaku di mana nilai tes dapat digunakan untuk memprediksi. Validitas hubungan kriteria diekspresikan sebagai sebuah koefisien korelasi antara skor tes atau prediktor dengan skor kriteria. Nah, kemudian ada beberapa rumus yang berbeda untuk menghitung koefisien korelasi persen, di mana salah satunya itu adalah rumus RxY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat, di mana N yang artinya banyak peserta tes, XY adalah jumlah dari perkalian XY, X adalah jumlah dari skor prediktor, Y adalah jumlah dari skor kriteria,
X kuadrat adalah jumlah dari kuadrat skor prediktor, serta Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat skor kriteria. Nah, kemudian untuk interpretasi koefisien korelasi nilai R-nya dengan interval koefisien dari 0,81 sampai 1, tingkat hubungannya itu adalah sangat kuat, dan untuk interval koefisien 0,61 sampai 0,80, tingkat hubungannya kuat. Untuk interval koefisien 0,41 sampai 0,60, tingkat hubungannya cukup kuat. Kemudian untuk interval koefisien 0,21 sampai 0,40, tingkat hubungannya rendah. Dan yang terakhir interval koefisien 0 sampai 0,20, tingkat hubungannya adalah sangat rendah. Selanjutnya kita masuk pada jenis validitas yang ketiga, yaitu ada validitas konstruk. Validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Validitas konstruk ini adalah validitas yang utama untuk menilai individu-individu pada kemampuan dan karakteristik psikologi tertentu. Menghitung harga korelasi setiap butir atau item pertanyaan 1 dengan rumus F person product moment, di mana untuk R hitungnya sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat kali akar N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat, di mana untuk keputusannya yaitu jika T hitung lebih besar dari T tabel berarti valid, dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel berarti tidak valid. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori relate validity dan kriteria relate validity. Yang pertama, teori relate validity. Validitas berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan juga kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Ketika validitas ditetapkan pada suatu nilai tes, maka validitas tersebut mengacu pada konsistensi atau akurasi. Nah, validitas tes ini dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu validitas isi, validitas hubungan kriteria, dan validitas konstruk. Ini sesuai juga dengan pembahasan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi, meskipun validitas dapat dilakukan dengan berbagai jenis validitas tersebut, tetapi peneliti dapat memilih salah satu jenis validasi yang disesuaikan dengan tujuan pengembangan instrumen. Nah, yang kedua adalah kriteria relate validity, di mana validitas berdasarkan kriteria merupakan prosedur pendekatan validitas berdasarkan kriteria menghendaki tersedianya kriteria eksternal yang dapat dijadikan dasar pengujian skor tes. Kemudian ada juga 3 jenis dari kriteria relate validity ini, yaitu yang pertama adalah concurrent validity, di mana jika pengujian korelasi dilakukan terhadap skor instrumen baru dengan instrumen yang mempunyai kriteria relevan. Jenis yang kedua yaitu predictive validity, di mana jika korelasi skor kedua instrumen merupakan hasil pengukuran sebelum pengukuran pada saat yang berbeda, di mana pengukuran instrumen yang baru dilakukan sebelum pengukuran instrumen lain yang memiliki kriteria relevan. Yang ketiga adalah construct validity, di mana suatu instrumen dirancang untuk mengukur konstruk tertentu, di mana konstruk validity ini merupakan konsep pengukuran validitas dengan cara menguji apakah suatu instrumen mengukur konstruk sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian ada 2 cara dari pengujian konstruk validity ini, yaitu yang pertama adalah convergent validity, di mana validitas suatu instrumen ditentukan berdasarkan konvergensinya dengan instrumen lain yang sejenis dalam mengukur konstruk. Dan yang kedua adalah discriminant validity, di mana validitas suatu instrumen ditentukan berdasarkan rendahnya korelasi dengan instrumen lain yang digunakan untuk mengukur konstruk lain.
Selanjutnya kita masuk pada materi uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama atau tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip atau reliabilitas antar penilai. Selanjutnya kita masuk pada materi uji reliabilitas instrumen. Nah, reliabilitas instrumen ini dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas suatu instrumen yang bisa digunakan antara lain seperti tes retest, ekuivalen, dan internal konsistensi. Nah, kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas satu persatu mengenai uji dalam reliabilitas ini. Yang pertama adalah tes retest, yaitu pengujian reliabilitas dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama selanjutnya. Dengan instrumen dinyatakan reliabel jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Kemudian yang kedua adalah ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara menobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen atau sebanding dan sepadan. Percobaan dilakukan satu kali saja pada percobaan instrumen yang lainnya. Nah, instrumen dinyatakan reliabel jika koefisien korelasi positif dengan signifikan. Pengujian koefisien korelasi dan signifikansinya dilakukan pada uji tes retest menggunakan rumus korelasi product moment dan diuji signifikansinya menggunakan R-tabel atau uji T. Dan yang terakhir adalah internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua atau split half dari Spearman-Brown, KR20, KR21, atau dengan teknik Alpha-Cronbach. Hasil pengujian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Nah, kemudian dari beberapa pengujian itu seperti Spearman-Brown ini atau split half, yaitu ini dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Nah, instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar. Kemudian untuk KR20 itu teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi. Yang selanjutnya dibahas adalah teknik Kuder-Ricardoson atau sering disingkat KR, di mana instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban yang benar saja, dan saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Kemudian untuk Alpha-Cronbach, di mana pengujian reliabilitas menggunakan uji Alpha-Cronbach ini dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner.